Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Ya, bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa terbebas dari namanya penyakit COVID-19. Baik, pada pagi hari ini bapak akan menyampaikan materi kita yaitu panen dan pasca panen dengan tanaman perkebunan, dengan panen kita materi bapak yaitu panen tanaman kakao. Ya. Kakao sebelum kita memanen kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri tanaman kakao sebelum dipanen. Yang pertama yaitu jika terjadi perubahan warna, ya, dari yang sebelumnya berwarna hijau atau berwarna merah menjadi berwarna kekuningan. Perubahan warna dari hijau atau merah menjadi kekuningan. Ya, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yaitu jika digoncang akan berbunyi karena terjadinya rongga di dalam ruang buah. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui rotasi panen. Nah, rotasi panen itu dilakukan antara 7 sampai 10 hari. Nah, pemanenan itu harus dilakukan sesering mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah melebihi masa panen akan terjadi penurunan mutu buah. Pertama, kemudian terjadi perkecambahan biji di dalam buah sebelum dipanen, sehingga ini akan menurunkan mutu biji kakao kering. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemetikan buah. Oh ya, rotasi panen 7 sampai 10 hari. Kemudian yang ketiga pemetikan buah. Nah, kemudian pemetikan buah ini kita harus menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu biasanya yang kita gunakan adalah gunting pangkas, kemudian pisau atau sabit atau parang. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat bantu pisau, sabit, gunting atau parang? Karena ini dapat memotong langsung tanpa merusak tangkai buah. Nah, karena tangkai buah ini tempat tumbuhnya buah dan bunga yang baru. Nah, kita apabila rusak, maka buah untuk musim berikutnya atau panen berikutnya akan menjadi berkurang. Nah, kemudian untuk memotong buah ini, sisa panjang yang harus diberikan yaitu sisa tangkai 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini tujuannya supaya tangkai buah ini untuk pertumbuhan bunga dan buah yang baru, sehingga pada panen berikutnya tidak terjadi kerugian. Baik, kemudian setelah dipanen atau setelah dipetik, tempat dikumpulkan. Pengumpulan. Nah,
ini dikumpulkan kemudian diletakkan di suatu tempat. Di suatu tempat kemudian dilakukan sortir buah. Ya, sortir buah ini bertujuan supaya bisa memilih mana buah yang matang, mana yang buah setengah matang. Nah, buah yang matang kita pisahkan untuk dilakukan pengupasan. Nah, buah yang setengah matang kita peram beberapa hari untuk supaya matang lebih baik. Nah, kemudian setelah sortir buah ini, buah yang matang dilakukan proses pengupasan. Nah, pengupasan ini menggunakan alat atau benda tumpul, biasanya berupa kayu. Tidak diperkenankan atau dilarang menggunakan parang atau pisau yang tajam sehingga dapat merusak biji buah. Kenapa dapat merusak biji buah? Karena terjadinya reaksi oksidasi yang mengakibatkan menurunnya mutu minyak atau lemak pada biji kakao kering. Nah, setelah pengupasan kita fermentasi selama 3 sampai 5 hari. Tujuan fermentasi adalah untuk meningkatkan cita rasa buah kakao dan sekaligus untuk menghilangkan pulp atau daging buah yang menempel pada biji kakao, sehingga untuk mempermudah proses pencucian. Nah, kemudian yang kedelapan adalah proses pencucian. Pencucian ini untuk menghilangkan lapisan lendir yang ada dalam biji kakao. Nah, setelah pencucian masuk kita ke pengeringan. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan pengeringan buatan di dalam ruangan atau menggunakan pengeringan dengan sinar matahari. Tapi diperkenankan sebaiknya menggunakan sinar matahari karena tidak terjadi pengeringan secara terus-menerus. Nah, pengeringan matahari dilakukan pada siang hari dan kemudian pada malam hari mengalami masa istirahat, sehingga biji kakao yang di dalam inti akan lebih mudah menguapkan air. Nah, setelah biji kakao kering, proses selanjutnya adalah penggudangan. Penggudangan ini penting untuk menghindari jamur dan hama, misalnya tikus, supaya aman tidak terjadi proses pembusukan. Nah, inilah proses panen tanaman kakao dan pasca panen tanaman kakao. Ya, kemudian bagi anak bapak yang belum paham, nanti bisa dilihat di Google Classroom dan di situ akan bapak berikan tugas sekaligus bisa kalian lihat dan dikerjakan, kemudian dikumpul. Nah, untuk apabila ada yang kurang paham bisa dibuka berulang kali. Demikian, kurang dan lebih bapak mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.